Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Maulani dengan NPM 211001001 kelas 3C reguler pagi Banjarmasin. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester atau final project C++ pada mata kuliah pemrograman terstruktur yang diampu oleh dosen Bapak Nur Alamsyah SOS MKOM. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini merupakan program aplikasi yang saya buat, yang dimana pada baris pertama saya menambahkan slash bintang, dimana fungsi slash bintang ini sebagai komentar multiline. Nah, di sini saya menjadikan catatan kecil untuk judul aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi program pembayaran PDAM. Lalu lanjut pada baris ketiga, itu sini ada tanda pagar, dimana tanda pagar ini berfungsi sebagai preprocessor directive untuk memerintahkan CPU untuk menjalankan kode-kode yang kita inputkan tanpa harus mengcompile terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya ada include IOStream. Nah, include IOStream itu sendiri merupakan header untuk inputan dan output atau keluaran. Nah, kemudian pada baris selanjutnya itu ada include stdlibh atau header, yang dimana berfungsi sebagai sistem CLS atau clear yang berfungsi sebagai pembersih layar. Lalu selanjutnya ada using namespace std, yang dimana using namespace std itu sendiri merupakan pasangan dari include IOStream, yang dimana tujuan penulisan using namespace std ini agar semua sistem-sistem atau fungsi-fungsi yang berada di library IOStream ini dapat kita jalankan. Kemudian selanjutnya pada baris ke-8, ke-9 dan ke-10, di sini saya mendeklarasikan konstanta dengan menggunakan fungsi define. Nah, pada konstanta yang pertama di sini saya menggunakan define golongan 1 15.000. Nah, ini maksudnya adalah variabel golongan 1 itu diberikan nilai tetap 15.000. Kemudian yang kedua juga sama, cuman bedanya di variabel dan nilai, yaitu variabel golongan kedua diberikan nilai konstanta tetap 20.000. Kemudian yang selanjutnya variabel golongan 3 itu diberikan nilai tetap 30.000. Nah, ini namanya konstanta fin. Lalu selanjutnya di sini saya juga menggunakan konstanta namun menggunakan fungsi yang berbeda, yaitu konstanta dengan fungsi cons. Nah, ini untuk nilai admin saya menggunakan konstanta cons int dengan tipe data integer dengan variabel admin itu sendiri dengan nilai konstanta 3000. Nah, kemudian masuk baris selanjutnya di 13 itu in main, dimana in main ini merupakan inti dari sebuah program atau badan dari sebuah program atau proses dari program yang kita buat. Nah, lanjut kita masuk ke tipe data. Di sini saya menginputkan tipe data string dengan variabel nama. Kemudian selanjutnya di sini saya juga menginputkan tipe data char atau karakter seperti A, B, C, D. Nah, itu namanya karakter. Nah, variabelnya itu gt, terus ada ID PG. Nah, ID PG ini untuk ID pengguna nantinya. Nah, maksimal ID penggunanya saya berikan nilai 10, itu maksimalnya nanti akan diinputkan. Kemudian selanjutnya pada baris ke-18 itu ada float total bulan jumlah. Nah, float ini merupakan tipe data yang berfungsi untuk nilai atau bilangan real, bernilai real atau pecahan. Nah, variabelnya itu total, bulan, dan jumlah. Dan selanjutnya ada tipe data integer untuk array. Nah, di sini saya menambahkan indeks array 4. Nah, dimana pada indeks array pertama saya berikan nilai 3. Kemudian selanjutnya pada baris ke-21 int tipe data integer dengan variabel c dengan nilai 0. Kemudian selanjutnya sama integer dengan variabel pilih. Lalu selanjutnya di sini saya menginputkan variabel kembali awal dengan sistem CLS. Nah, sini nantinya fungsi dari include stdlibh tadi, sistem CLS untuk meng-clear layar nantinya. Kemudian selanjutnya pada baris ke-25 di sini saya menambahkan code petik 2 ndl. Nah, ini petik karena code itu merupakan keluaran atau menampilkan keluaran berupa petik 2. Karena petik 2 itu merupakan teks, berarti keluarannya berupa teks nantinya. Nah,
karena di sini saya sebagai pembatas, maka yang keluarnya nanti sebagai pembatas. Nah, sama pada baris 26, 27, di mana pada 26 ini nantinya code petik 2 aplikasi program pembayaran PDAM. Nah, judul saya nantinya akan timbul berupa teks yang akan keluar, kemudian ditutup dengan ANDL, masuk ke baris baru, artinya baru code sama sebagai pembatas, kemudian lanjut code ANDL. Nah, code ANDL ini berfungsi sebagai memberikan space atau jarak satu baris. Nah, lanjut ke baris 30, yaitu code sama saya berikan pembatas, code petik 2 pembatas ANDL. Nah, nanti ininya akan memunculkan pembatas yang saya modifikasi tersebut. Kemudian lanjut baris 31, code petik 2 nama MZ Maulani ANDL, masuk baris baru. Nah, ini maksudnya sama seperti yang di atas juga, code menampilkan keluaran berupa teks karena petik 2 teks atau string itu nama. Kemudian baris selanjutnya juga sama, juga akan mengeluarkan berupa teks berupa npm. Terus juga berikutnya juga sama, mengeluarkan teks berupa kelas. Kemudian selanjutnya juga sama, mengeluarkan teks berupa program. Kemudian selanjutnya juga sama, mengeluarkan teks berupa dibuat tanggal berapa, keterangan. Lalu berikutnya juga sama, code memberikan pembatas ANDL, masuk ke baris baru, code ANDL. Nah, code ANDL ini berfungsi untuk memberikan jarak satu baris. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya menuliskan code petik 2 golongan PDAM ANDL, dia masuk baris baru. Nah, maksudnya ini saya juga sama menampilkan keluaran berupa teks golongan PDAM. Nah, pada baris ke-40 nantinya akan mengeluarkan teks berupa pilihan 1 golongan 1, 2 golongan 2, 3 golongan 3 dengan nilai di mana golongan 1 15.000, golongan 2 20.000, golongan 3 30.000 per bulannya. Nah, lanjut code ANDL, di mana code ANDL ini berfungsi untuk menambahkan jarak satu baris. Nah, kemudian lanjut code petik 2 pembayaran admin sama dengan rp titik petik 2. Nah, ini merupakan sama code menampilkan keluaran berupa teks pembayaran admin. Nantinya keterangan pembayaran admin yang di atas tadi itu menampilkan keterangan pembayaran setiap golongannya. Nah, kalau di sini nantinya akan menampilkan keterangan pembayaran adminnya berapa. Nah, pembayaran adminnya itu berapa tergantung dari jumlah hitungan yang sudah saya tuliskan. Nah, sini for int integer dengan nilai variabel c sama dengan 0, kurung koma, titik koma, lalu variabel c kurang dari 4. Nah, ini maksudnya karena c bernilai 0 dan kurang dari 4, maka 0-nya ada 3, c++. Nah, code array dengan nilai variabel c. Nah, karena kita tahu tadi array tadi bernilai dengan indeks elemen pertamanya bernilai 3, maka indeks elemen selanjutnya akan bernilai 0 sebanyak 3 kali. Maka muncullah nanti dengan angka 3000. 3000. Lalu selanjutnya pada baris ke-50 ini saya menambahkan code petik 2 sebagai pembatas ANDL, masuk ke baris baru, artinya code kembali, masukkan nama pemilik. Nah, ini saya juga sama petik 2 sebagai menampilkan teks sama seperti baris ke-52, 53, 54, 55 dan 56. Nah, hanya saja bedanya di sini setiap baris yang ada teksnya di sini ada fungsi sin. Nah, dimana sin ini berfungsi untuk menginputkan nilai apa yang kita ketikkan ke dalam variabel nama. Nah, misalkan ketika masukkan nama pemilik, terus kita masukkan misalkan nama saya Zen, saya tulis Zen, maka nama saya tadi akan diinputkan ke variabel nama. Nah, begitu juga untuk baris selanjutnya. Nah, hanya saja kalau dimasukkan kode PDAM, maka ketika kita menginputkan kode PDAM, maka kode PDAM tersebut akan diinputkan ke ID pengguna. Nah, lalu lanjut masukkan berapa bulan. Misalnya kita mengetikkan 2 bulan, maka nilai dari 2 bulan tersebut akan diinputkan ke dalam variabel bulan untuk dikeluarkan nantinya. Nah, lalu selanjutnya di sini sama, ini sebagai pembatas code pembatas. Lalu
code kembali, masukkan nomor golongan, petik 2, masukkan nomor golongan. Nah, ketika masukkan nomor golongan sama, kita masukkan nomor golongan yang tadi, pilihan ini 1, 2, 3, misalnya kita milih di antara satunya, maka akan diinputkan ke dalam, maka nilainya akan diinputkan ke dalam variabel pilih. Lalu lanjut, code sama sebagai pembatas diakhiri, lalu masuk baris baru, code NDL, tambahkan jarak 1 baris. Nah, di sini saya melakukan percabangan if 3 kondisi atau lebih. Nah, pada if yang pertama atau kondisi yang pertama, yaitu jika nilai dari variabel pilih itu bernilai 1, maka statement yang akan dikeluarkan itu berupa ini. Statementnya berupa jumlah sama dengan variabel jumlah sama dengan nilai dari variabel golongan 1 dikalikan dengan nilai dari variabel bulan, maka hasilnya nanti akan masuk ke variabel jumlah, sama seperti total. Nah, total juga begitu, mana total sama dengan nilai dari variabel jumlah ditambahkan nilai dari variabel jumlah tadi yang barusan saja dikalikan, maka akan dimasukkan ke sini, lalu ditambahkan nilai atau nilai dari variabel admin. Nah, itu. Kemudian selanjutnya code ini berupa teks informasi pembayaran, NDL masuk ke baris baru, code tanda pagar sebagai pembatas ya. Kemudian NDL masuk baris baru, code golongan 1, ini bukan keterangan. Kemudian else. Nah, else ini masuk ke kondisi yang kedua, if kondisi yang kedua, if jika nilai variabel pilih sama dengan 2, maka statement dikeluarkan yaitu statement kedua, yaitu jumlah sama dengan nilai dari variabel golongan 2 dikalikan nilai dari variabel bulan. Nah, maka totalnya yaitu jumlah tadi akan ditambahkan nilai dari jumlah tadi yang ditambahkan nilai dari variabel admin untuk diproses nantinya. Kemudian sama seperti yang di atas, code yang menampilkan berupa informasi, tanda pagar, kemudian keterangannya golongan 2. Lalu masuk ke else if. Nah, ini masuk ke kondisi yang ketiga, yaitu if jika nilai dari variabel pilih itu sama dengan 3, maka yang dimunculkan adalah statement yang ketiga, yang dimana nilai dari variabel jumlah itu merupakan hasil dari nilai variabel golongan 3 dikali dengan nilai variabel bulan. Nah, nanti jumlahnya akan ditambahkan dengan nilai dari variabel admin. Nah, semuanya akan hasilnya tadi akan diinputkan ke total. Lalu tadi sama, ini juga sama, code informasi pembayaran, ini sebagai informasi pembayaran hingga golongan 3 nanti munculnya. Kemudian else yang terakhir, di sini masuk ke kondisi yang terakhir, artinya kondisi yang terakhir ini adalah ketika tidak ada pilihan lagi gitu, di luar dari pilihan yang kita cantumkan, yang sudah kita masukkan gitu, maka akan timbul notif maaf nomor pilihan tidak sesuai gitu. Code kembali tekan enter, nantinya berupa string yang keluar, kemudian return sama dengan 0. Nah, fungsi return 0 ini, maksud dari return 0 ini merupakan pengembalian nilai berupa angka 0 kepada sistem yang menjalankan program kita ketik. Kemudian selanjutnya di sini ada code petik 2 ya, sama mengeluarkan teks atas nama sama dengan petik 2 nama NDL. Nah, di sini nantinya code atas nama, di sini akan muncul keterangan nama kita yang barusan saja kita inputkan, karena nih di sini karena nama kita sudah kita ketikkan baru diinputkan nama variabel, maka nanti akan dikeluarkannya di sini karena menggunakan fungsi code. Nanti akan keluar di sini nantinya nama kita. Nah, begitu juga dengan kode PDAM. Ketika kita menginputkan kode di atas tadi, maka akan dimasukkan ke ID pengguna lalu dikeluarkan di sini juga. Nah, sama seperti bulan pemakaiannya juga akan muncul di keterangannya juga nanti. Lalu sama code petik 2 total pembayaran, nanti total pembayarannya di sini. Nah, inilah merupakan jumlah di mana hasil perhitungan dari entah kondisi 1, entah kondisi 2, entah kondisi 3. Hasilnya nanti akan muncul di sini, total pembayaran sini nantinya perhitungannya. Nah, lalu selanjutnya ada code NDL ini sebagai penambahan space jarak 1 baris. Lalu selanjutnya code petik 2 terima kasih. Nah, ini nantinya sebagai ucapan terima kasih di akhir. Lalu NDL masuk baris baru dengan code NDL sebagai
memberikan space jarak 1 baris, lalu lanjut quote, ulangi y atau n. Nah di sini nanti kita disuruh masukkan nilai, yang dimana ketika kita disuruh memilih y atau n, maka nilai itu akan diinputkan ke dalam variabel gt untuk diproses setelahnya. Nah setelah sudah kita menginputkan y atau n, nantinya akan diproses pada perulangan while. Nah sini saya menggunakan perulangan while. Nah jika tadi variabel gt tadi bernilai y, atau variabel gt tadi bernilai y besar atau y kecil atau y besar, maka akan kembali ke awal. Nah maksudnya ini adalah variabel kembali ke awal tadi, ini sistem CLS tadi. Nah ini variabel kembali ke awal itu sistemnya CLS, maka dia akan mengclear, akan membersihkan layar menuju ke awal kembali, yang dimana kita disuruh memasukkan nama pemilik lagi, masukkan nama pemilik lagi di awal, kita mengisi lagi gitu. Kalau kita ketikkan no, ya maka programnya akan berhenti gitu. Lalu selanjutnya return 0. Nah ini return 0 sama seperti tadi, yang ini mengembalikan semua nilai kepada sistem operasi yang menjalankan kode-kode program yang kita ketikkan. Nah itu. Nah langsung saja kita jalankan aplikasinya dengan klik F10, kemudian masukkan nama pemilik, misalkan namanya Zen, masukkan saja namanya sesuai nama pengguna. Nah, masukkan kodenya, misalkan GKL 1 misalkan. Saya masukkan, lalu inputkan berapa bulan pemakaian yang ingin kita bayar. Di sini saya ingin menginputkan 2 bulan. Lalu masukkan nomor golongan. Nah, di sini saya akan mencontohkan golongan nomor 1. Ini bisa kita pilih golongan 1 atau golongan 2 atau golongan 3. Di sini saya memilih golongan 1, nah maka akan muncul keterangan. Golongan yang kita pilih golongan 1, kemudian atas nama Zen, kemudian kode PDM-nya, selanjutnya bulan pemakaian 2 bulan, kemudian total pembayaran. Terima kasih. Nah, di sini ada perulangan, bisa kita ketikkan y jika ingin mengulang. Nah, ini tinggal di-clear kembali, masukkan nama pemilik kembali. Nah, itu saja aplikasi pemrograman pembayaran PDAM. Nah demikian itu tadi program aplikasi yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau jika ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaklumi karena saya juga masih perlu banyak belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.